Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'dhiman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Wassalawatullahi wassalamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Ikhwati fillah azzani Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas terkait dengan tauhid al-uluhiyah. Namun belum selesai ya waktu itu ya. Masih separuh jalan. Begitu kira-kira kita akan menyempurnakan dan merampungkan pembahasan itu pada pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan Allah mudahkan urusan kita dan memudahkan kita dalam melakukan ataupun dalam menyampaikan kajian ini. Dan kepada seluruh para pemirsa, mudah-mudahan bersabar ya dan terus juga konsisten mengikuti kajian kitab ini, kajian kitab Al-Aqidah Al-Wasatiyah, Syarah Al-Aqidah Al-Wasatiyah. Kita akan kembali ya memurajaahi ataupun mengevaluasi terkait dengan pengkajian kita atau pengajian kita atau pelajaran kita yang lalu yang sudah kita sampaikan ya pada pertemuan yang lalu. Itu terkait dengan tauhid al-uluhiyah. Tauhid uluhiyah ya, secara singkat kita katakan bahwa kita mengesahkan Allah, ifradullah bil ibadah ya. Mengesahkan Allah Azza wa Jalla dalam peribadatan. Bahwa ibadah apapun yang kita lakukan itu hanya kepada Allah. Tidak ada kita berikan sedikit pun pada makhluk. Ya, maka kita tidak boleh beribadah kepada selain Allah. Itu satu konsekuensinya. Konsekuensi kedua, dalam ibadah yang kita lakukan itu, udah pun itu kepada Allah, kita tetap jaga agar itu ikhlas. Tidak ada di sana sedikit pun dicampuri oleh riya, sum'ah dan lain sebagainya. Ya, maka kita harus berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga keikhlasan itu. Nah, terakhir kemarin sudah kita pada pertemuan yang lalu maksud saya sudah kita bahas terkait dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat yang ke-18. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist." Allah Azza wa Jalla bersaksi bahwa tidak ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya Ia. Dan juga malaikat bersaksi, wa ulul ilmi, dan juga para ulama, orang-orang yang memiliki ilmu. Syekh Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin rahimahullah mengatakan bahwa cukuplah ilmu itu menjadi sebuah sebuah hal yang sangat membanggakan. Cukuplah ilmu ini menjadi sesuatu yang sangat bergengsi, gitu kira-kira. Maka Syekh mengatakan, kalaulah seandainya tidak ada keutamaan ilmu kecuali hanya ayat ini yang mengatakan, apa ayat ini mengatakan bahwa yang bersaksi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dialah yang berhak diibadahi dengan benar, para malaikat bersaksi, para ulama bersaksi, orang-orang berilmu bersaksi, ini menjadi bukti akan keagungan dan kedudukan ilmu itu sendiri. Gitu ya. Jadi kalau seandainya pun tidak ada dalil yang lain yang mengatakan keutamaan ilmu, kata saya cukuplah ini. Padahal dalil yang lain sangat banyak kan, menunjukkan keutamaan dan kedudukan ilmu yang sangat agung di dalam agama kita. Kemudian terakhir Syekh Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin rahimahullah beliau berdoa, nas'alullaha an ajalana minhum. Kita memohon kepada Allah agar Allah menjadikan kita termasuk bagian daripada ulama. Gitu ya. Tentu kita semua berkeinginan yang ingin menjadi para ulama. Enggak pun kita bisa jadi ulama, minimal kita menjadi pengikut setia ulama. Ulama yang benar. Ya, ulama yang memang mengamalkan Al-Quran dan Sunnah mengikuti pemahaman para sahabat, ya, radhiyallahu taala anhum wa radhahum jami'an. Kemudian pada kesempatan ini, ya, kita akan melanjutkan untuk merampungkan kajian kita ini terkait dengan tauhid al-uluhiyah. Syekh mengatakan, rahimahullah rahmatan wasi'atan. Beliau mengutip firman Allah Subhanahu wa taala, "Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti." Allah bersaksi bahwa tidak ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya Dia, dan para malaikat juga bersaksi, wa ulul ilmi, dan orang memiliki ilmu bersaksi, qa'iman bil qisti, yang mereka tegak dengan bil qa'iman bil qisti, artinya dengan bil adli, dengan keadilan. Ali Imran ayat 18. Tsumma qarrara hadhihi syahada biqaulih. Kemudian Allah Azza wa Jalla menetapkan persaksian ini dengan perkataannya, la ilaha illahu al-azizul hakim. La ilaha illahu al-azizul hakim. Bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah, al-aziz, yang maha perkasa, al-hakim, yang maha bijaksana. Jadi
di ujung ayat itu Allah kunci ayatnya, la ilaha illa huwal azizul hakim. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah. Huwal aziz, dialah yang maha perkasa. Al hakim, yang maha bijaksana. Ali Imran 18. Fahada dalilun wadihun ala annahu la ilaha illallah. Ini adalah satu dalil yang jelas dan nyata, yang terang menderang bahwa tidak ilah yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa tidak ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah. Wa antum tasyhaduna an la ilaha illallah. Dan antum pun semua para pemirsa Salam TV, kata Syekh, kalian juga bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Karena memang la ilaha illallah artinya la ma'budu bihaqqin illallah. Kan itu penafsiran para ulama, bahwa tidak ada yang berhak diibadahi ya dengan benar tentunya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Hadhihi syahadatul haq. Persaksian yang benar ini, idza qala qailun, apabila seorang mengatakannya, kaifa tuqirrunaha ma'anna Allah azza wa jalla, kaifa tuqirrunaha ma'a anna Allah ta'ala yusbitu alihatan ghairah. Bagaimana kalian mengakuinya? Mengakui bahwa persaksian bahwa tidak ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah. Bahwasanya Allah azza wa jalla menetapkan Tuhan selainnya. Nah, sepertinya ada kontradiksi, ada apa namanya ini? Ada semacam pertentangan gitu kan. Nah, bagaimana kita menyaksikan bahwasanya ilah itu hanyalah Allah, ya, yang berhak diibadahi itu hanya Allah. Sementara Allah sendiri yang menetapkan ada ilah, ada alihah, ada sesembahan selain Allah. Ah, jadi bagaimana kita mengkompromikannya? Kan gitu kira-kira. Ya. Mislu qaulihi ta'ala. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala tad'u ma'allahi ilahan akhara." Dan janganlah kalian seru bersama Allah ada tuhan-tuhan yang lain. Berarti kan menunjukkan di ayat ini Al-Qasas 88 ini menunjukkan bahwa ada Tuhan lain selain Allah. Ah, kan begitu. Sementara kita tadi katakan bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah. Kenapa ada Tuhan lagi? Nah, padahal cuma Allah yang berhak diibadahi, kan begitu. Syekh ingin membuat semacam semacam pertanyaan begitu. Jadi ini supaya kita semakin cerdas dalam masalah ini. Tentunya begitu ya. Wa mithlu qouli ta'ala, dan juga firman Allah, "Wa may yad'u ma'allah ilahan akhara la burhana lahu bihi." Barang siapa yang menyeru bersama Allah Tuhan yang lain yang tidak ada bukti baginya dengan hal tersebut. Al-Mu'minun, ini terdapat dalam surah Al-Mu'minun ayat 117. Wa mithluhu qouli ta'ala, dan juga seperti firman Allah, "Fama aghnat anhum alihatuhum allati yad'una min dunillah min syai'." Fama aghnat anhum, maka tidaklah dapat memberikan kebutuhan atau kecukupan dari mereka oleh Tuhan-Tuhan mereka. Allati yad'una min dunillah, yang mereka seru dari selain Allah, min syai', dari perkara sesuatu apapun. Dalam surah Hud ayat yang ke-101. Berarti kan di sini ada alihah juga gitu loh, ada Tuhan-Tuhan juga. Wa mislu qauli Ibrahim, dan juga seperti perkataan Ibrahim, aifkan alihatan dunallahi turidun. Apakah kalian menginginkan kedustaan tentang Tuhan-Tuhan yang kalian seru selain Allah? Apakah kalian menginginkan kedustaan Tuhan-Tuhan yang kalian seru selain Allah Azza wa Jalla? Dalam surah Shafat ayat 86. Ila ghairi dzalika minal ayat, dan yang lain lagi selain ayat ini. Kaifa tajma' baina hadza wa hadhihi syahadah bi la ilaha illallah. Maka bagaimana engkau tajma', artinya engkau mengumpulkan, ya, mengkompromikan baina hadza, di antara ini dalil ini, wa baina syahadah bi la ilaha illallah, dan di antara persaksian bahwa tidak ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah. Jadi bagaimana? Gitu, mengkompromikannya bagaimana nih? Satu sisi kita katakan bahwasanya yang berhak diibadahi itu hanya Allah, ya. Tapi di sisi lain Allah Subhanahu wa taala sendiri menetapkan di sana ada alihah, ada tuhan-tuhan lain. Bagaimana kita mengkompromikannya? Fal jawab, maka jawabannya bagaimana? Anna uluhiyata ma siwallahi uluhiyatun batilah. Ini dia. Bahwasanya sesembahan selain Allah itu adalah sesembahan yang batil. Batil. Mujarradu tasmiyah itu hanya sekedar nama saja. Nama aja. Ya. In hiya illa asma'un sammaitumuha. In hiya illa asma'un sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Tidaklah dia kecuali hanya nama-nama yang kalian namakan, iya. Antum wa aba'ukum, kalian dan bapak-bapak kalian.
Ma anzalallahu biha min sultan. Yang Allah Subhanahu wa taala tidak turunkan suatu apapun kepadanya dari kekuasaan. Surah An-Najm ayat 23. Jadi mereka sebut Lata, Uzza, Manata. Ini kan sebutan mereka saja. Yang mereka sembah itu. Lata, Uzza, Manata. Ini patung-patung yang berhala-berhala yang mereka sembah. Dan mereka ngasih tahu namanya. Jadi mereka pada hakikatnya itu dari satu sisi dikatakan bahwa itu sekedar nama saja. Ya hari ini di negeri kita juga banyak kan. Bahkan ada pulau disebut dengan Pulau Dewata. Dewa. Itu kan Tuhan gitu kan. Tapi itu hanya mujaradul asma. Itu hanya nama gitu. Ini dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla dalam surah apa ini? Dalam surah An-Najm. Ya. In hiya illa asma'un sammaitumuha. Tidaklah dia kecuali hanya nama-nama sammaitumuha. Yang kalian namakan dia nama-nama tersebut. Antum wa aba'akum, kalian dan bapak-bapak kalian. Ma anzalallahu biha min sultan. Dan Allah tidak menurunkan suatu apapun terhadap Tuhan-Tuhan itu min sultan dari kekuasaan. Tidak. Fa'uluhiyatuha batilah. Maka ketuhanan selain Allah Azza wa Jalla itu, sesembahan selain Allah itu batil. Wahya wa in ubidat wa ta'allah ilaiha man dhalla. Meskipun dia disembah. Wa ta'allah ilaiha man dhalla. Dan menyembah kepadanya orang-orang sesat. Meskipun dia disembah, meskipun dia diibadahi, enggak menjadikan dia itu Tuhan gitu. Enggak menjadikan dia itu berhak untuk diibadahi. Fa innaha laysat ahlan li an tu'bad. Maka sesungguhnya ya, semua itu yang disembah selain Allah tadi itu, Tuhan-Tuhan yang mereka katakan itu, yang mereka seru itu, laysat ahlan li an tu'bad. Mereka enggak berhak untuk diibadahi. Fa hiya alihatun ma'budatun lakinnaha alihah batilah. Maka dia Tuhan-Tuhan atau sesembahan yang diibadahi. Lakinnaha alihatun batilah. Tapi sesembahan yang batil. Dzalika bi anna Allah wal haq. Hal demikian itu karena Allah lah yang maha benar. Wa anna ma yad'una min dunihil batil. Dan mereka seru dari selain Allah adalah kebatilan. Dalam surah Luqman ayat yang ketiga. Jadi jelas ya. Jadi kalau kita katakan bagaimana menjamaknya, mengkompromikannya mudah. Kita katakan ada, Allah SWT menetapkan bahwa ada alihah, sesembahan selain dirinya di dunia ini. Ya, tapi ternyata sesembahan itu, pertama itu hanya nama-nama yang mereka sebutkan oleh manusia. Yang kedua penyembahan kepadanya tidak benar. Penyembahan ketiga batil. Ya, penyembahan kepadanya adalah batil. Tidak berhak mereka ini pada akhirnya untuk disembah. Ya, banyak yang disembah hari ini. Ada menyembah matahari, ada menyembah sapi, ada yang menyembah batu, barangkali ada yang pohon dan lain sebagainya. Apakah semuanya dianggap Tuhan? Tidak. Mereka itu adalah batil semua. Enggak berhak untuk diibadahi. Mereka untuk tidak berhak untuk disembah. Demikian ya. Jadi yang benar itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala dalam surah Luqman ayat yang ke-30. Wa hadani naw'ani min ahli tauhid la yajhluhuma wa la yunkiru ahadun min ahli al-qiblah al-muntasibin al-Islam. Kata beliau, kedua naw'ani, kedua bentuk ini dari bentuk-bentuk tauhid atau macam-macam tauhid, yaitu apa? Tauhid rububiyah dan uluhiyah, la yajhaduhuma, tidaklah ada yang mengingkari keduanya, wala yungkiruhuma, tidaklah ada yang mengingkari dan tidak ada yang menolaknya seseorang pun min ahli qiblah, dari ahli kiblah dari kaum muslimin al-muntasibin al-Islam, yang mereka ini menyandarkan dirinya kepada Islam. Li'anna Allah Ta'ala muwahhadun birububiyah. Karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala diesakan dari sisi rububiyahnya, wa uluhiyah, dan dari sisi uluhiyahnya. Gitu. Jadi kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, bahwa kedua tauhid ini, tauhid ar-rububiyah dan uluhiyah, itu kata tidak ada yang mengingkari dari kaum muslimin, ya, yang menyandarkan diri mereka kepada Islam. Kenapa? Karena Allah Azza wa Jalla itu esa dengan rububiyahnya dan esa juga dengan uluhiyahnya. Dari sisi rububiyahnya dia esa, dari sisi uluhiyahnya juga dia esa. Lakin hasala fima ba'daan tapi berhasil, ada kejadian ya. Hasala fima ba'd anna minan nasi man idda'a aluhiyata ahadin minal bashar. Tapi kemudian belakangan terjadi ya, bahwa sebagian manusia ada yang idda'a, ada yang mengaku-ngaku uluhiyah, ada yang mengaku idda'a itu artinya adalah dia mendakwakan, dia mengklaim uluhiyah atau hadin, bahwa ada sesembahan seseorang minal bashar, bahwa seseorang itu berhak untuk disembah dari manusia. Seperti apa? Kagulatir rafidah, seperti gulad, yani dedengkotnya rafidah, masalan
Ini sebagai contoh. Nanti insya Allah ta'ala selengkapnya kita akan jelaskan setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Salam TV Sahabat Keluarga. Ikhwati fillah azani Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an. Jadi kata Syekh tadi bahwa dua macam tauhid ini, tauhid rububiyah dan uluhiyah, tidak ada yang mengingkarinya dari kaum muslimin. Ya, tidak ada. Karena Allah SWT esa dengan rububiyahnya dan uluhiyahnya. Tapi kata Syekh, ada yang terjadi ternyata, ya, ada sebagian manusia idda'a, mengklaim ada sesembahan, ada seseorang yang disembah dari kalangan manusia. Seperti pengakuan kagulatir Rafidah. Seperti ada dengkot ataupun gulat ini adalah orang yang apanya ya, tokoh-tokohnya gitu, tokoh-tokoh besarnya Ar-Rafidah, kaum Rafidah. Alladzina yaqulun, yang mereka mengatakan inna aliyan ilah, yang mereka mengatakan Ali itu Tuhan, Ali itu sesembahan gitu. Kama sana'a zaimuhum Abdullah bin Saba. Sebagaimana yang dilakukan oleh zaimuhum, oleh pembesar mereka, siapa? Abdullah bin Saba. Abdullah bin Saba. Jadi Syiah Rafidah, ya, Rafidah itu menganggap bahwa Ali itu Tuhan. Ali itu Tuhan. Ya, sebagaimana hal ini dilakukan oleh zaimuhum, oleh pemimpin mereka, pembesar mereka. Siapa dia? Abdullah bin Saba. Haitsu ja'ila Ali bin Abi Thalib. Dia datang kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa qala lahu, dan dia mengatakan antallahu haqqan, engkau adalah Allah yang sebenarnya. Allahu akbar. Na'udzubillah min dzalik. Antallahu haqqan, katanya, engkau adalah Allah yang sebenarnya. Lakin Abdullah bin Saba asluhu Yahudi. Tapi sebenarnya asal Abdullah bin Saba ini Yahudi. Dakhala fil dinil Islam bid'awat tasyayyu' li ahli bait. Dia masuk ke dalam Islam dengan persaksian ataupun dengan klaim at-tasyayyu', karena cinta li ahli bait, kepada keluarga Nabi. Liyufsida ala ahli Islam dinahum, agar dia merusak ya kaum muslimin agama mereka. Jadi dia sebenarnya berpura-pura saja masuk Islam. Dia Yahudi asalnya, kemudian dia masuk Islam. Tujuan dia adalah dia masuk Islam karena katanya kecintaan atas syayuk, karena rasa cinta ingin membela ahlul bait. Ya. Tapi tujuan dia adalah liyufsida ala ahli Islam dinahum. Dia agar merusak agama kaum muslimin sendiri. Kama qala dzalika Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Sebagaimana hal itu dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Wa qala, dan dia mengatakan, ya, Syekhul Islam mengatakan bahwa inna hadza sun'un kama sana'a Bulus hina dakhala fi dinin Nasara. Ini perbuatan ini adalah sebagaimana dibuat oleh Bulus, ya, ketika dia masuk ke agama Nasrani. Liyufsida dinan Nasara, agar dia merusak juga agama Nasara. Ini bisa dilihat nanti dalam yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Lalikai dalam Syarhi Sunnah dari Sya'bi, dan juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyampaikan hal ini dalam kitab Minhajus Sunnah, dan juga disyaratkan ya kepada yang membawakan hadis ini dari perkataan beliau ini, maksud saya dari para ulama, dan dihasankan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitab Al-Fathul Bari. Intinya bahwa secara umum kata Asy-Syaikh di awal tadi kan, kedua tauhid ini tidak diingkari kecuali orang-orang yang oleh kaum muslimin secara umum, kecuali Syiah Rafidah. Syiah Rafidah ini mereka mengatakan ada manusia berhak disembah, seperti pengakuan mereka di antara bos-bosnya yang mengatakan, yaitu Abdullah bin Saba mengatakan Ali itu Tuhan. Antallahu haqqan, engkau adalah Allah sebenarnya. Ya, na'udzubillah min dzalik. Dan kita tahu bahwa dia ini, Abdullah bin Saba ini asalnya Yahudi, pura-pura masuk Islam untuk merusak kaum muslimin. Dan sebagaimana hal ini juga dikatakan oleh Syekhul Islam Taimiyah, bahwa ada namanya Bulus, dia masuk Nasara untuk juga merusak din agama Nasara. Ya. Hadzal rajul Abdullah bin Saba qala li Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu antallahu haqqan. Laki-laki ini, yaitu Abdullah bin Saba ini, berkata kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, antallahu haqqan, engkau adalah Allah sebenarnya. Wa Ali bin Abi Thalib la yarda anna ahadan yunziluhu fawqa manzilatihi huwa.
Dan Ali bin Abi Thalib tidak ridha, tidak senang bahwa ada seseorang yang menempatkannya di atas kedudukannya. Dia kan sebagai makhluk. Kenapa diangkat sekarang menjadi khalik? Kan begitu. Dia adalah al-abid. Kenapa dijadikan dia al-ma'bud? Dia adalah penyembah. Kenapa jadikan dia disembah? Kan gitu. Hatta innahu radhiyallahu ta'ala anhu min safihi wa adlihi wa ilmihi wa khibratihi kana yaqulu ala mimbaril Kufah. Sehingga Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu karena keadilannya, karena kejujurannya, karena ilmunya wa khibratihi dan karena pengalamannya, kana yaqulu ala mimbar Kufah, beliau berceramah ya, berkata di atas mimbar Kufah. Apa beliau katakan? Khairu hadhil ummah ba'da nabihi Abu Bakar tsumma Umar. Sebaik-baik umat setelah Nabi Muhammad SAW adalah Abu Bakar dan Umar. Abu Bakar dan Umar aja nggak dijadikan Tuhan kok. Apalagi kayak saya. Padahal mereka adalah sebaik-baik umat setelah Nabi Muhammad SAW. Begitu ya. Ini hadis disampaikan oleh Imam Ahmad rahimahullah. Di Fadailus Sahabah. Ya, perkataan Ali bin Abi Thalib ini. Ya, ini disampaikan ya, atau dicatat oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya. Khairu hadil ummah ba'da nabihi Abu Bakar dan Umar. Ini persaksian Ali bin Abi Thalib. Orang Abu Bakar dan Umar aja nggak disembah kok. Gitu ya. Padahal mereka adalah sebaik-baik umat. Ba'da Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yu'linu dzalika fil khutbah. Beliau menyampaikan itu ketika khutbah. Wa qad tawatara naqlu anhu bidzalika radhiyallahu taala anhu, dan sudah banyak yang menukilkan, sudah banyak yang meriwayatkan perkataan itu dari beliau radhiyallahu taala anhu. Walladzi yaqulu hakadha wa yuqiru bil fadli li ahli minal bashar kaifa yarda an yaqulu lahu qailun innaka antallah. Dan yang mengatakan seperti ini dan dia mengakui dengan keutamaan yang diberikan kepada pemiliknya minal bashar dari manusia, kaifa yarda, bagaimana mungkin dia ridha, bagaimana mungkin dia senang an yaqulu lahu qail, bahwa ada yang mengatakan innaka antallah, engkau adalah Allah. Sementara manusia yang terbaik itu siapa? Abu Bakar dan Umar, itu aja pun tidak dikatakan begitu. Apalagi dia. Justru beliau nggak ridho, nggak akan ridho dengan perkataan Abdullah bin Sabah yang mengatakan innaka antallah, sungguhnya engkau adalah Allah. Walihadak, oleh karena itu apa? Azzarahum absya ta'zir. Oleh karena itu, ya, Ali bin Abi Thalib menghukum mereka, Abdullah bin Sabah dan pengikutnya, absya ta'zirin, yaitu sejelek-jeleknya hukuman. Apa? Amara bil akhadid. Beliau memerintahkan untuk dibuat lubang. Fakhuddat, maka dilobangi di tanah. Dibuat lubang yang panjang lalu di tanah ya. Cuma muliat hataban, kemudian lubang itu dipenuhi dengan kayu bakar. Wa uqidat, lalu dibakar. Kayu yang sudah ditaruh digali paret gitu ya. Lalu panjang panjang dan dalam tentunya, baru dipenuhi dengan kayu bakar. Lalu kayu bakar itu pun dibakar. Setelah dibakar apa yang terjadi? Ya, dikatakan tsumma ata bihaula'i faqadzafahum finnar. Kemudian Ali bin Abi Thalib membawa mereka, lalu Ali pun menyampakkan mereka ke dalam neraka. Ke dalam neraka, ke api tadi. Wa ahraqahum biha, dan Ali pun membakar mereka dengan api yang sudah dibuat di tanah yang sudah digali tadi. Ya. Li'anna fariyatahum azimah, karena kedustaan mereka sangat agung, sangat besar sekali. Waliyadu billah. Dan kita berlindung kepada Allah dari perbuatan demikian. Walaysat haniyatan, ya. Walaysat hayyinatan. Laysat haniyatan artinya apa? Bukan perkara yang remeh-temeh ini. Mengangkat orang sebagai Tuhan. Ini bukan perkara yang gampang, perkara mudah. Wa yuqal inna Abdullah bin Sabah harab walam yumsikuh. Bahwasanya waktu itu Abdullah bin Sabah ini lari, walam yumsikuh, dan mereka tidak memegangnya. Al-muhim, yang penting kata Syekh, anna Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ahraqa Sabaiyah bin nar. Yang penting bahwa Ali bin Abi Thalib membakar ya As-Sabaiyah, pengikut Abdullah bin Sabah yang mengaku Ali sebagai Tuhan, dengan api. Li'annahum idda'u fihil uluhiyah, karena mereka pengikut Abdullah bin Sabah mengklaim bahwasanya Ali itu berhak untuk begitu. Jadi dihukum oleh Ali bin Abi Thalib. Bahkan dalam sebagian riwayat dikatakan ketika Ali bin Abi Thalib ini menghukum mereka dengan membakar mereka di tanah yang sudah dibuat lubang, justru mereka keyakinan makin tambah bahwa Ali itu adalah Tuhan. Kenapa? Katanya la yu'azibu ya ahadan binar ila rabbun. Tidak ada yang mengadab seseorang pun dengan api kecuali Rabb gitu. Jadi Ali ini benar-benar Rabb gitu. Bukan mereka makin takut, sadar gitu kesalahan mereka, justru enggak. Itulah kesesatan itu. Kalau sudah jadi yang seperti itu maka sulit ya.
untuk diberi hidayah. Kita tahu bahwa mayyahdihillahu fala mudhillalahu. Barang siapa yang diberikan hidayah oleh Allah maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Wa may yudlil fala hadiyalahu. Siapa yang disesatkan oleh Allah maka tidak ada yang bisa memberi petunjuk kepadanya. Ya ini lihat. Mereka ini kaum Sabaiyah yang dibakar oleh Ali bin Abi Thalib dengan api karena mengatakan Ali adalah ilah, itu dibakar. Justru apa? Bukan mereka sadar, bukan mereka ini, justru enggak. Mereka semakin yakin bahwa Ali adalah Tuhan. Kenapa? La yu'adzibu ahadan binar illa rabb, kata mereka. Tidak ada yang menghukum seseorang pun dengan api kecuali dia itu adalah Tuhan. Makin lengkaplah keyakinan mereka dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu warḍah. Ya. Tentu kita tahu bahwa Ali adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sekaligus juga adalah menantu. Dia adalah ayah daripada Al-Hasan dan Husain yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam Sayyidah Syababi Ahlil Jannah, dia adalah penghulu para pemuda di ahli sorga. Ya, dan ini adalah keutamaan yang besar dari beliau. Ya, sudah pastilah akan menghukum mereka-mereka yang mengaku dirinya sebagai Tuhan. Ya, jadi kita berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari perbuatan demikian dan kita berdoa kepada Allah agar selalu diberikan oleh Allah hidayah agar kita tidak terjerumus kepada perbuatan kesyirikan seperti ini. Panaqul, kata beliau, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, panaqulu kullu man kana min ahli qiblati la yunkiruna hadirin nau'aini min at-tauhid. Semua manusia dari ahli qiblah, dari kaum muslimin, la yunkiruna hadirin nau'aini min at-tauhid. Tidak mereka mengingkari kedua macam tauhid ini, tauhid uluhiyah dan tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah. Bahwasanya Allah menciptakan, menghidupkan, mematikan, memiliki, mengatur, pasti mereka mengatakan iya. Bahwasanya Allah berhak diibadahi dengan benar, iya. Tapi kadang-kadang sebagian kaum muslimin jatuh kepada kesyirikan, iya, ada ya. Dan keduanya apa? Tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah. Wa in kana yujad fi ba'di ahli bidah man yu'allihu ahadan minal bashar. Meskipun ada sebagian pelaku bid'ah itu menjadikan Tuhan atau sesembahan seseorang dari manusia. Dari kalangan manusia ada juga sebagian manusia meskipun dia mengaku dirinya sebagai seorang muslim, ada juga di antara mereka yang justru mengangkat sebagian yang lain sebagai sesembahan. Ini ada. Tapi ini kan secara umum beliau berbicara bahwa secara umum kaum muslimin mengakui tauhid rububiyah dan tauhid al-uluhiyah. Lakin alladhi kathura fihi niza' baina ahli al-qiblah huwa al-qismu tsalis wa huwa tauhid asma' wa sifat. Tetapi yang banyak di situ pertentangan dan perbantahan dan pertentangan di antara ahli qiblah, di antara kaum muslimin adalah bagian yang ketiga, yaitu tauhidul asma' wa sifat, yaitu tauhid asma' dan sifat. Ini kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah rahmatan wasi'atan. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Jadi kita alhamdulillah sudah selesai ya dari dua pembahasan tauhid rububiyah dan juga tauhid al-uluhiyah. Kita akan masuk sekarang ini tauhid yang ketiga, yaitu tauhid al-asma dan sifat. Tentu kita berharap ya semua para pemirsa Salam TV, Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat dimanapun berada bisa memahami kajian kita yang lalu ya, insyaallah taala, dan kita akan masuk ke pembahasan pamungkas dari muqaddimah ini, yaitu al-qismu tsalis tauhidul asma wa sifat, yang kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Salam TV, sahabat keluarga. Ikhwati billah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Kita lanjutkan kembali kajian kita ini. Ini segmen terakhir kita di pertemuan kita ini, yaitu al-qismu ats-tsalis, itu bagian yang ketiga dari tauhid. Pembagian tauhid ya adalah tauhid al-asma wa sifat, dan Syekh sudah mengawalinya mengatakan bahwa disinilah banyak perbantahan atau banyaknya perselisihan di antara kaum muslimin terkait dengan asma dan sifat ya. Nama-nama bagi Allah dan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini sekedar muqaddimah ya. Kalau kita nanti bahas ya insyaallah taala mungkin di pembahasannya. Ini kan sekedar muqaddimah dan pengantar yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah di kitab Syarah Aqidah Wasithiyah ini. Sebelum nanti kita akan membahas secara lebih lengkap ya di poin-poin atau bahasan kitab yang dikarang, yang dicatat oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, matan daripada Al-Aqidah wal Wasithiyah itu. Kita lihat dulu.
Al-qismu as-sadis yang ketiga adalah huwa tauhidul asma'i was sifat, tauhid asma' dan sifat. Hadza huwa alladzi katsura fihi al-khawd. Inilah ya yang banyak di dalamnya, dalam tauhid ini al-khawdu, yaitu banyak manusia yang tenggelam di dalamnya. Banyak yang terlarut gitu kira-kira ya. Banyak yang tenggelam dan banyak yang keliru dalam masalah ini. Fanqasaman nasu fihi ila salasati aqsam. Fanqasaman nasu fihi ila salasati aqsam. Manusia pun terbelah menjadi 3 belahan dalam perkara ini, dalam perkara asma dan sifat. Wa hum mumatsil, mereka adalah mumatsil. Mumatsil itu yang menyerupakan. Mu'attil, yang kedua adalah mu'attil, mengingkari. Yang ketiga mu'tadil, yang ketiga adalah yang tengah-tengah. Jadi secara umum kata Asy-Syaikh, manusia terbagi 3 dalam menghadapi asma dan sifat. Pertama, mereka mumatsil, menyamakan, menyerupakan. Jadi kalau kita katakan Allah punya wajah, maka mereka katakan wajah manusia sama dengan wajah Allah. Punya tangan, maka tangan Allah sama dengan tangan manusia. Ini kufur, nggak boleh. Ya, yang kedua mu'attil, mengingkari. Karena mereka takut, ya, takut nanti tasbih, takut mereka menyerupakan Allah dengan makhluk, mereka akhirnya mengingkari. Jadi Allah nggak punya, nggak bisa mendengar, nggak bisa melihat. Karena nanti kalau kita katakan mendengar melihat sama dengan kayak makhluk, bahaya. Jadi ini mu'attil. Tapi ada yang mu'tadil, ada yang di tengah-tengah. Ya, bagaimana itu kita lihat. Wal mu'attilu imam mukadzibun wa imam muharrif. Adapun orang yang mengingkari, imam mukadzib, ada kala dia karena dusta, wa imam muharrif, ada kalanya dia muharrif, memalingkan maknanya. Jadi mu'attil ini orang yang mengingkari makna, orang yang mengingkari ini maksudnya bisa saja dia dusta dalam asma dan sifat itu, atau muharrif, atau dia adalah dia memalingkan makna yang sebenarnya. Ya. Kita lihat. Wa awwalu bid'atin hadatsat fi hadhil ummah hiya bid'atul khawarij. Ya. Awal bid'ah yang pertama hadatsat fi hadhil ummah, yang terjadi di umat ini, hiya bid'atul khawarij. Dia adalah bid'ah khawarij. Kenapa? Li'anna zaimahum kharaja 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena pemimpin mereka, pemimpin khawarij itu keluar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keluar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam artinya membantah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak tunduk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa namanya? Huwa Dzul Khuwaisarah. Dzul Khuwaisarah ini min Bani Tamim, dia dari Bani Tamim. Hina qassama Nabi sallallahu alaihi wasallam Duhaibatan ja'ad. Ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang membagi emas, ya, yang datang kepada beliau, ya, dari peperangan atau dari apa, yang penting ada datang harta emas, ya. Kemudian Nabi SAW membagikannya kepada para sahabat. Faqassamaha bainan nas, maka Nabi SAW pun membagi emas itu kepada manusia. Faqala lahu hadza rajul, maka laki-laki ini pun berkata kepada Nabi SAW. Siapa? Dzul Khuwaisarah ini. Ya Muhammad i'dil, ya Muhammad adillah engkau. Jadi bisa dilihat perkataannya ini dalam Bukhari dan juga dalam Muslim dari Abi Sa'id Al-Khudri. Jadi laki-laki ini mengatakan, ya Muhammad i'dil, adillah engkau. Jadi ini bukan perkataan mudah gitu kan bagi Nabi SAW. Karena Nabi adalah orang yang paling adil. Nabi SAW orang yang paling baik. Nabi SAW orang yang paling jujur. Dia mengingatkan kembali, i'dil ya Muhammad. Di dalam hadis itu dikatakan, kalau kita lihat lanjutan hadis itu di sini enggak disebutkan, ya Muhammad i'dil. Qal faman lam ya'dil ilam a'dil. Paman ya'dil ilam a'dil. Kata Nabi SAW, siapa yang bisa adil kalau aku tidak bisa adil? Siapa lagi yang bisa adil kalau aku sendiri nggak adil gitu? Mungkin tidak ada lagi di dunia yang adil gitu kan. Kalau Nabi saja pun nggak adil. Selepel Nabi kalau nggak adil, siapa lagi diharapkan adil? Kan gitu kira-kira. Jadi ini perkataannya yang mengatakan, ya Muhammad i'dil, wahai Muhammad adillah engkau dalam pembagian itu. Fakana hada awwalu khurujin khurija bihi ala syariatil islamiyah. Maka ini adalah awal keluarnya, awal khuruj, awal keluar, ya, khurija bihi ani syariah, yang dia keluarkan, yang dikeluarkan dari syariah Islamiyah. Itu tahu awal fitnah daripada khawarij itu sendiri. Ini perkataan si Dzul Khuwaisarah ini, ya. Tuma'adhamat fitnatuhum, kemudian besarlah fitnah mereka itu. Di awakhiri khilafati
Utsmana di akhir khilafah Utsman. Kita tahu bahwa Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu ardah itu kan ada fitnah yang besar ya. Dan beliau pun meninggal dalam keadaan terbunuh radhiyallahu taala anhu ardah di akhir khilafah Utsman bin Affan. Wa fitnati baina Ali wa Muawiyah, dan mereka juga menjadi biang kerok ya antara fitnah antara Ali dan Muawiyah. Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhum jami'an. Fakafarul muslimin, maka mereka pun mengkafirkan muslimin. Kelompok Khawarij ini tadi mengkafirkan kaum muslimin. Wastahallu dima'ahum, dan mereka pun menghalalkan darah mereka. Allahu akbar. Ini fitnahnya yang besar. Orang Nabi aja pun dikatakan wahai adillah engkau Muhammad. Gitu ya. Oleh karena itu ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Ini adalah bid'ah yang pertama yang terjadi di umat ini, bid'atul khawarij. Bid'atul khawarij. Jadi apa namanya ini berkonsekuensinya masalah ini dengan asma dan sifat, nanti kita lihat konsekuensinya ataupun relevansinya apa. Begitu ya. Jadi ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Kita sedang membagi ataupun membicarakan tentang manusia di hadapan tauhid asma dan sifat. Nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Karena ada 3 dikatakan tadi, ada mumatsil yang mereka ini menyerupakan Allah ya dengan makhluknya, kemudian mu'attil mengingkari, tapi ada mu'tadil, ada yang tengah-tengah. Ya. Kita lihat berikutnya. Tsumma hadatsat fitnatul qadariyah. Kemudian terjadilah fitnah qadariyah. Fitnah qadariyah. Ya. Majusu hadil ummah, itu majusi umat ini. Karena nanti khawarij ini kita jelaskan dulu ya. Kenapa khawarij ini ada hubungannya terkait dengan asma dan sifat? Mereka akan mengatakan ya bahwa nama-nama Allah Azza wa Jalla ini kan sangat banyak. Ya. Dikatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah memiliki adab yang sangat pedih, ya. Sifat Allah Azza wa Jalla itu gini dan begitu. Mereka nanti akan memahaminya dengan keliru. Di situ mereka membangun keyakinannya, i'tiqadnya berdasarkan itu, dan mereka keliru dalam membangunnya itu. Begitu ya. Tsumma hadatsat bid'atul qadariyah. Kemudian terjadilah bid'ah qadariyah. Majusu hadil ummah, majusinya umat ini. Alladzina qalu innallaha lam yuqaddir, yang mereka mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lam yuqaddir af'alal ibad. Mereka mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala belum, tidak menentukan, tidak menetapkan ya perbuatan para hamba. Walaysat dakhilatan tahta masyiati. Dan kehendak Allah Subhanahu wa taala, perbuatan para hamba itu tidaklah masuk ke dalam kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi kan kita sudah masalah sifat kita ini udah bicara, kan itu tentang masyiah. Masyiatullah tabaraka wa taala, ya. Jadi Allah Azza wa Jalla memiliki kehendak, tapi mereka mengatakan perbuatan hamba ini bukan di bawah kehendak Allah. Jadi kalau hamba mau berkehendak begini, nggak akan bisa diintervensi oleh Allah, begitu kira-kira, ya. Padahal kita katakan bahwa semua itu tidak bisa terjadi kecuali dikehendaki oleh Allah. Wa ma tasyauna illa yasha Allah Rabbul Alamin. Tidaklah akan bisa berkehendak kecuali yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Qadariyah, ya, Qadariyah ini, ya, mereka yang dianggap sebagai majusi umat ini, mereka mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lam yuqaddir af'alal ibad. Bahwasanya perbuatan hamba itu belum ditentukan, belum dicatat, belum ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga enggak terkontrol gitu. Bukan di bawah kehendak Allah Azza wa Jalla. Dan mereka mengatakan walaysat dakhilatan tahta masyiatihi. Dan perbuatan hamba itu bukanlah termasuk ya di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak. Jadi perbuatan hamba ini enggak di bawah kehendak Allah. Ya, perbuatan hamba bisa saja kemana-mana, itu tidak di bawah kehendak Allah. Walaysat makhluqatan lahu. Bukan juga ciptaan Allah. Ya kan keliru ini. Ini perbuatan yang keliru. Mereka katakan perbuatan hamba itu adalah bukan ciptaan Allah. Ya. Balkana zu'ama'uhum wa ghulatuhum yaqulun. Bahkan mereka mengatakan, ya, bahkan pemimpin-pemimpin mereka Qadariyah wa ghulatuhum dan dedengkot mereka, yaqulun, mereka mengatakan innaha ghairu ma'lumatin lillah. Bahwasanya ya perbuatan para hamba itu tidak diketahui oleh Allah. Tapi begitu. Mereka menafikan ilmu, berarti kan? Menafikan ilmu Allah Azza wa Jalla. Gitu. Wala maktubatin
fil lauhil mahfuz. Dan itu bukan itu perbuatan hamba itu juga tidak tercatat di lauhil mahfuz. Padahal semuanya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala kan. Kapan itu? 50.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi. Dicatat semua di dalam lauhul mahfuz. Wa anallaha la ya'lam bima yasna'un nas. Dan bahwasanya Allah tidak mengetahui apa yang dibuat oleh manusia. Illa idza waqa'a dzalik, kecuali perbuatan itu sudah terjadi. Ini keanehan-keanehan dan kesesatan-kesesatan mereka tentunya, Qadariyah ini. Mereka mengatakan bahwa perbuatan hamba itu tidak ditentukan oleh Allah. Satu. Yang kedua, bahwa dia bukan di bawah kehendak Allah. Yang ketiga, dia bukan ciptaan Allah. Yang keempat, lebih parah lagi, mereka mengatakan bahwa itu tidak diketahui oleh Allah. Perbuatan manusia tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak dicatat juga dalam lauhul mahfuz. Ya. Mereka menafikan ilmu, ini kekufuran, enggak boleh. Wa anallaha la ya'lam bima yasna'un nasu illa idza waqa'a dzalik. Dan bahwasanya Allah tidak mengetahui perbuatan hamba itu kecuali tidak mengetahui apa yang dibuat oleh manusia kecuali sudah terjadi. Wa yaqulun, dan mereka mengatakan innal amra unuf. Sesungguhnya urusan itu, perkara itu unuf, begitu saja. Terjadi begitu aja. Gitu ya. Wa haula adraku akhiru asr sahabah. Dan mereka mendapati bertemu dengan akhir masa sahabat. Faqad adraku zamana Abdullah bin Umar. Mereka mendapati masa Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhum wa Ubadah bin Samit wa jama'atin minas sahabah. Dan juga dia mendapatkan atau bertemu dengan masa sahabat Ubadah bin Samit dan sebagian sekelompok dari sahabat. Lakinnahu fi akhiri asr sahabah. Tapi dia ini, kelompok ini berada di akhir-akhir masa sahabat radhiyallahu taala anhum wa ardahum jami'an. Intinya bahwa ini bid'ah yang kedua. Bid'ah yang pertama tadi Khawarij. Yang kedua adalah Majusi. Khawarij apa? Khawarij secara umum kita katakan mereka berkeyakinan, kalau kita sebutkan keyakinannya yang di sini tidak disampaikan oleh Asy-Syaikh, mereka ini berkeyakinan bahwa pelaku dosa besar itu kafir. Sehingga mereka tidak paham dengan asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah adalah Maha Penyayang, Allah Maha Pengampun segala dosa. Mereka hanya mengambil ayat-ayat adab, tidak mengambil ayat-ayat rahmat. Gitu. Ya. Jadi kekeliruan mereka. Dan juga Qadariyah yang kita sebutkan saat ini adalah terkait dengan masalah perbuatan hamba itu tidak dicatat oleh Allah. Bahkan mereka menafikan ilmu bagi Allah. Na'udzubillah. Ikhwati billah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Insyaallah taala kita akan sambung dan lengkapi kajian kita ini untuk membahas muqaddimah ini dulu, insyaallah taala pada kesempatan yang akan datang. Hada wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.